Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar untuk membuat analisa struktur gudang dengan atap lengkung. Oke, sekarang kita akan buka gambarnya. Oke, nah ini adalah gambar gudang yang akan kita analisa. Untuk bentangnya 15 meter, panjangnya 18 meter dengan modul 6 meteran. Oke, ini portalnya ketinggian puncaknya 10 meter, tinggi rata-rata 9 meter, sudut 45 derajat. Tinggi kolom pedestal 50 cm, tinggi kolom baja dari dasar 2,5 meter. Untuk pedestal menggunakan kolom beton bertulang 30-30. Untuk profil bajanya menggunakan pipa diameter 6 dim tebal 4,5 mm. Sedangkan untuk slope direncanakan 20-35. Gording menggunakan pipa diameter 2,5 dim tebal 2,8 mm, jarak 120 cm. Ini rencana awal. Sekarang kita akan coba analisa. Kita buka SAP. Oke, kita buka SAP. Kita klik file, new model. Kita akan satuan kilogram meter. Kita klik blank. Nah, blank. Sekarang kita akan membuat koordinat. Kita buat gridnya. Oke, coba kita tutup salah satu. Kita klik define koordinat sistem. Kita modify. Nah, kita lihat gambarnya. X, kita buat X dulu, yaitu ada 0, 5, 10, 15. Kita buat yang tengah-tengah juga 7,5 ya. Oke, jadi kita masukkan ini 0, 5, 10, 15. Oke, tadi yang lupa bagian tengah ya, 7,5. Kita kasih nama A, B, C, D. Oke, sekarang yang bagian Z. Y grid. Nah, tadi X, sekarang Y. Kita lihat gambar. Oke, ini ada 0, 6, 12, 18. Kita klik 0, 6, 12, 18. Oke, kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Sekarang kita ke grid Z. Untuk Z ketinggiannya 0, 0,5, 2,5, 10. 0, 0,5, 2,5, 10. Kita kasih nama Z1, Z2, Z3, Z4. Oke. Oke, ini bubble size kita kecilkan ya, ukurannya 1 ya. Oke.
Nah, ini. Nah, gridnya sudah terbentuk ini ya. Gridnya sudah terbentuk. Sekarang kita akan eh, mendefinisikan material yang akan kita gunakan ya. Kita klik define material. Oke. Untuk material beton ini 4000 PSI, ini material beton ya. Kita modifikasi, kita modify. Nah, kita ganti beton namanya konkret. Coba kita rubah ini dengan Newton millimeter. Nah, kita pakai K250 ya. FJ aksennya kita pakai K250 ya, itu berarti FJ aksennya 0,083 kali 250. 0,083 kali 250 itu 20,75 MPa ya. Sekarang kita menuju modulus elastisitas. Untuk K250 kita masukkan rumus 4700 kali akar FC aksen ya, atau 4700 dikali FC aksen pangkat 0,5. 20,75 4700 kali 20,75 pangkat 0,5. Nah, ini 21409,5. Ini ya, sakenanya ini ya, angkanya ini MPa ya. Oke, sekarang kita klik OK. Ini untuk betonnya. Sekarang kita rubah ini untuk bajanya. Klik kita modifikasi, modify. Kita ganti baja. Satuan Newton millimeter kita pakai mutu baja 37 ya. Berarti FZ-nya 240, FU-nya 370, FZE 1,1 kali 240, FUE 1,1 kali 370. Nah, ini untuk bajanya. Oke. Sekarang kita mendefinisikan tulangan beton. Nah, kita klik add new material. Nah, kita pilih rebar. Nah, klik OK, nanti kita edit ya. Oke. Nah, ini A615GR60 ini ya. Kita modifikasi, kita modify. Nah, ini rebar ya satuannya ya. Ini untuk baja tulangan. Kita klik tulangan polos ya, atau besi polos. Kita gunakan besi polos. Kita pakai yang U24 ya. Berarti F-nya 240, FU 360, FZE 1,1 kali 240, FUE 1,1 kali 360. Oke. Material sudah kita definisikan, ini materialnya yang akan kita pakai. Oke. Sekarang kita akan membuat trim section. Jadi
dimensi-dimensi material yang akan kita gunakan, yaitu kita klik define, section properties, frame section, add new property. Nah, kita gunakan dulu yang beton ya, dari bawah dulu ya, concrete, klik rectangular, kita buat slope-nya dulu, slope atau kita S 30 35. Ini hanya 0,35, P3, P2 ini B-nya 0,2. Material beton, kita klik concrete reinforcement. Nah, ini tulang memanjang, kita pakai besi polos, sama sengkang juga kita pakai besi polos. Design type, ini ada dua pilihan, ini ada kolom dan beam, kita klik yang beam. Nah, untuk slope sesuai SNI, tebal selimut minimal 7 cm ya, berarti 0,07. 0,07. Oke. Nah, sekarang kita buat yang kolom, add new property. Ulangi, kita buat add new property. Nah, kita klik rectangular, kita buat kolom K30 30. Material beton ini untuk hanya 0,3, B-nya 0,3. Kita klik concrete reinforcement. Nah, tulangannya pakai besi polos, sengkangnya pakai besi polos juga, desain type kolom, selipnya pakai 5 cm ya, 0,05. Oke, yang lain kita biarkan tetap, klik OK. Oke. Nah, untuk beton sudah, sekarang kita definisikan profil bajanya. Nah, klik add new property, kita pilih steel, kita pilih height. Nah, kita oke, sebelumnya untuk ini kita oke dulu ya. Nah, kita ganti satuannya, kita ganti satuannya ke milimeter untuk memudahkan ya, teman-teman ya. Oke. Kita ganti ke milimeter, kita ulangi, define, section properties, frame section, add new property. Nah, kita pilih pipe, kita klik pipa 6 dim. Oke, 6 dim. Sekarang kita klik di sini, 6 dim itu berapa mili diameter luarnya, kita lihat tabel. Nah, ini tabel baja 6 dim. Ini 6 dim diameter luar, ini offset diameter ya, ini ketebalan ya, yaitu 165,2, tebalnya 4,5 mm. Oke, kita kembali ke sub. Bahwa tadi 165,2, 165,2, tebalnya 4,5. Oke, warnanya kita rubah ya, biru. Oke, sekarang kita buat cordingnya. Cordingnya 2,5 dim. Add new property, pipa ini kita pakai pipa
2,5 dim. Kita lihat tabel, pipa 2,5 dim. Nah ini 76,3 mili, tebal 2,8. 76,3, tebal 2,8. Oke, kita ganti warnanya kuning. Oke, sudah semua untuk beton sudah. Kita cek betonnya untuk kolom pedestal 30-30, shopnya 20-35. Ini untuk guardingnya 2,5, untuk dim. Oke, setelah kita buat material dan section property, kita akan menggambar frame-nya. Kita lihat di depan ya. Kita lihat dari depan, yaitu dari XZ. Nanti yang dilihat dari depan XZ ya. Oke, kita klik XZ. Nah ini kita ambil yang Y sama dengan 0 ya di sini ya teman-teman ya. Y sama dengan 0 ya. Ini Y sama dengan 0, perhatikan sebelah kiri bawah Y sama dengan 0. Nah, kita buat gambarnya sekarang. Oke, kita klik ini K30-30 untuk pedestal, kita gambar pedestal dulu. Oke, ini pedestal. Oke, sekarang kita buat kolomnya diameter 6 dim. Nah, oke, untuk supaya terlihat beda warna kita klik ini ya, ulang ya, kita klik ini ya, set display option. Nah, kita klik section ini ya, view by colors of section. Nah, ini kita klik. Oke, nah nanti warnanya beda. Oke, setelah itu kita akan membuat lengkungnya ini ya, lengkungnya. Setelah ini bagian bawah ini kolom pendek atau pedestal, terus kolom kacanya, dan kita buat kuda-kuda lengkungnya. Kita klik draw frame ini ya, klik gambar garis lurus ini, draw frame. Kita ganti strike frame, kita ganti kurva ya, kurva frame ini ya, curve frame ini. Nah, oke, sekarang kita klik di sini dan klik di sini. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Oke, nah ini kita ganti meter ya, untuk memudahkan. Kita selalu ganti kalau ingin lebih mudah sesuai kebiasaan ya. Kita ganti meter. Oke, sekarang kita akan membuat ini kurvanya ini ke atas ya. Untuk start ini, start X0, Y0, Z 2,5 ya, untuk berangkatnya tadi ya. Oke, berangkatnya tadi X0 ya, mulai dari X dulu ya. X berangkatnya dari X, berangkat dari X0, startnya 0, N nya 15, ulang ya tadi ya. Berangkatnya X0, startnya, berakhirnya di sini di 15. Oke ya, terus Y nya di 0, kita berangkatkan dari sini, dari kiri ini kan Y nya 0, terus berakhir juga di Y sama dengan 0. Oke, ini X, ini Y. Sekarang untuk yang ini X, untuk yang set point ini, berarti ini kita
akan membuat gambar di sini nih ya. X-nya di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah ini, tengah ini. Berarti X kita ketikkan 7,5. Nah, terus berakhir di atas. Z-nya di atas. Ya. X-nya di sini tengah-tengah 7,5, terus Z-nya berakhir di puncak ini. Ya. Apa 10. Nah, sekarang kita bagi segmennya. Codingnya kan berjarak 120 cm ya tadi ya. Jaraknya coding kita cek gambar, rencana awal jarak 120 cm. Oke. Oke, sekarang kita buat 100. Berapa ini pembaginya ini ya? Kita cek dulu. Kita coba pakai kalkulator dulu boleh. Nah, ini. Untuk diameter, ini kan diameter 15 ya lingkarannya ini. Yang ya. Nah, diameter lingkaran kan 15 ini ya. Berarti kelilingnya ya, kalau bagi 120 ketemu berapa ini ya? Separuh keliling ini ya. Berarti kita minta bantuan kalkulator untuk keliling lingkaran ini ya, berarti rumusnya pi d ya, berarti pi dikali 15. Nah, ini kelilingnya ini dibagi 2 karena kita pakai setengah lingkaran, dibagi 2. Nah, ketemu 23,56. Nah, sekarang dibagi 1,2. 1,2. Nah, 19 ya. Ini 19. Ada 19. Berarti kita bulatkan 20 ya. Kita bulatkan 20 supaya lebih kecil dari 120. Berarti pembaginya 20. Ini kita klik 20. Sekarang kita akan, supaya nanti terputus-putus ada 20 bagian, ini kita klik break into multiple equal length object. Oke. Sekarang kita klik OK. Nah, ini sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Sekarang kita akan cek extrude-nya. Oke, ini kita klik dulu. Ya, posisi di depan. Oke, kita klik extrude. Nah, sekarang kita potong ya. Ini tiap potongan ini sepanjang ini lingkaran, setengah lingkaran ini ya. Nah, sekarang kita potong, kita trim. Kita klik semua. Kita klik semua. Nah, semua kita klik edit. Edit line. Kita klik trim. Oke. Nah, oke. Oke, sekarang ini sudah panjangnya sesuai dengan rencana ya. Kita coba panjangnya berapa ini. Klik kanan. Nah, serat ini 1176 mili ya, hampir 120. Oke. Kita lihat dari depan. Nah, sekarang kita akan buat ini, yang bagian depan ada kolom di tengah-tengah, ada 2 ya, jarak 5 meteran. Kita replicate. Ini kita replicate ya. Bagian kiri ini pedestal dan kolomnya. Oke. Edit, replicate. Oke.
kita klik ke kanan 5000. Kita ini satunya milimeter ya, belum kita ganti, berarti X nya 5000 satu ini ya. Oke, nah ini sudah cantik. Nah, untuk memudahkan kita ganti sekarang ya, kita kembali ke meter, ke meter. Oke, sekarang kita klik ini. Oke, profil ini 33. Nah, kita klik ya. Kita klik edit line, trim atau extend. Kita klik extend. Nah, ini sudah menyentuh ini ya, sudah bertemu dengan garis ini, garis yang atas, garis yang kita buka. Oke, sekarang kita replicate ke kanan. Kita klik ini kolom warna biru sama kolom pedestal. Kita klik edit, replicate, jaraknya 5 meter, jumlahnya 1. Oke, coba klik. Nah, ini sudah terbentuk ya teman-teman, sudah terbentuk ini. Sekarang kita gandakan ke arah Y. 1, 2, 3. Kita gandakan ke arah Y, ke sumbu 2, sumbu 3, dan sumbu 4. Kita klik semua saja dulu ya. Kita klik semua. Oke. Kita klik edit, replicate. Jaraknya 6 meteran, kita ganti dx-nya, kita ganti 0. Kita replicate ke arah Y, berarti dy kita masukkan angka 6. Oke, setelah itu kita ganti numbernya jadi berapa? 1, 2, 3. Oke, nah ini sudah terjadi. Sekarang yang untuk sumbu 2 dan 3, sumbu 2 dan 3 ini ya teman-teman, kita hapus kolom tengahnya ya, kita hapus kolom tengahnya. Oke, sumbu 2 dan 3 kita hapus kolom tengahnya. Oke, saya dari sini ya. Kita hapus. Oke. Hapus kolom tengahnya. Nah, sekarang sudah terbentuk ini ya, sesuai dengan gambar rencana. Oke, sekarang kita akan membuat cordingnya, teman-teman. Oke, untuk membuat cording kita pakai perintah extrude. Kita tutup dulu gridnya ya, supaya nggak bingung. Nah, kita tutup dulu juga ini, show access. Nah, kita klik titik-titik ini. Oke, kita lihat dari depan. Kita klik titik-titiknya teman-teman. Titik-titik cording ya, yang akan cording ya, akan kita buat cording. Oke. Nah, ini sudah ya, titik-titiknya sudah terpilih semua. Sekarang kita klik edit, extrude point to frames. Nah, kita pilih ini property of edit objects. Kita klik pipa 2,5 dim. Nah, oke. Sekarang arahnya kemana? Ke arah Y, kan. Berarti Y-nya kita ganti 6. Nah, jumlahnya berapa? 1, 2, 3. 3. Oke. Nah, cording sudah terbentuk. Oke. Oke, ini untuk bagian depan ya. Maaf, bagian atap ya. Nah, sekarang kita akan membuat
rangka untuk bagian depan dan belakang. Nah, ini kan atapnya dari spandek ya, dari spandek ini juga setinggi kolom ini dari dinding bata, sedangkan untuk pas darah lengkung ini di depan ini dari spandek juga. Ya. Oke, sekarang kita akan membuat ini eh, rangkanya, rangka untuk spandek ya, seperti gordingnya. Kita klik draw frame, kita klik pipa 2,5, ya, kita buat sama, kita klik ini. Nah, oke, oke. Sebelumnya kita rubah dulu, klik. Nah, ini tadi kan kita sudah membuat pakai kurva ya, kita kembalikan ke straight. Nah, ini. Oke. Kalau teman-teman ingin berhenti di sini, ini kita klik dulu. Ya. Kita klik semua dulu. Nah, nanti bisa berhenti di pertemuan berhenti. Nah, dia berhenti di sini. Nah, oke. Oke. Kita pakai jarak 120-an ya. Ke sana ini ya. Kita klik, kita replicate, edit, replicate ke atas. Nah, jarak 1,2. Ya. Ini 10 dikurangi 3 tinggal 6 ya. Total 10 dikurangi 3, 66 dibagi 1,2. Jumlahnya 5 ya, berarti jumlahnya 5. Oke. Nah, ini jumlahnya. Nah, untuk supaya ini pas pada batas lengkung, kita potong ya, kita pakai divider. Kita klik, nah, kita klik. Nah, ini kita klik batang yang berwarna biru sama yang kuning pas yang kelebihan ini ya. Kita klik edit, kita klik edit line, divide frames, kita klik ini break. Oke. Nah, sekarang kita hapus ini. Kita hapus. Kita hapus. Oke. Nah, untuk daerah yang terputus ini kan tadi sebagian terputus ya. Ini. Nah, ini terputusnya. Coba kita matikan dulu listriknya. Nah, ini kan terputus ini. Nah, ini sama ini terputus. Nah, itu sekarang kita sambung lagi. Supaya tidak banyak putus-putusnya. Oh, ini masih belum ini. Ini kita potong ya, supaya nanti pas lengkungnya. Edit, divide. Oke, hapus sekarang. Masih ada sedikit muncul ini. Nah, ini kita hapus. Nah, oke, sekarang kita satukan kembali tadi yang terputus-putus akibat pemotongan tadi. Edit, kita join. Nah, oke, sekarang kita ini bagian depan ya, bagian belakang
sama untuk ininya, penutupnya. Kita triplet ke belakang. Nah, edit, replicate, arahnya ke Z-nya 18 meter ya. BZ kita ganti 0, ini kita ganti 1. Oke, sama. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat slope-nya. Kita akan menggambarkan slope. Ini rangka-rangka cording sudah terbentuk, sekarang kita buat slope. Kita lihat dari bawah di titik 0, nah, kita hidupkan gridnya. Nah, kita buat slope. Untuk perletakannya ya, jangan lupa ya, ini ulangi, kita klik perletakannya. Nah, untuk bawahnya kan belum dikasih perletakan, ini masih bebas ini titik-titik ini ya. Oke, sekarang kita buat perletakan dulu. Kita klik view, nah, set 3D. Oke, nah ini kita lihat dari depan semua ya. Kita klik bagian bawah ini ya. Nah, bukan kolom ini, bukan yang bawah ini, supaya titik-titik bawah ini terkena semua. Klik, nah, kita assign join restraint, klik. Nah, ini kita kasih jepit ya. Oke, nah ini semua sudah masuk, nah sudah jepit semua. Oke, sekarang kita akan buat slope-nya. Klik, ulangi, klik draw frame. Pipa 2,5 ini kita ganti stroke S25, maaf 2035. Oke, sekarang kita gambarkan di sini. Oke, nah ini sudah terbentuk. Kita coba supaya lebih jelas, akhirnya kita tutup. Nah, jelas, kita hidupkan extrude. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini frame sudah jadi. Sekarang kita akan membuat pembebanan ya. Kita bebani slope dulu dengan beban dindingnya dari bata. Oke. Nah, kita klik semua. Ini untuk pintu. Di sini ada gambar pintu ya. Nah, ini pintu ini ya. Ini pintu, tapi bebannya kita coba samakan saja dengan bata ini. Mungkin kemungkinan ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan pintu atau apa, nanti sudah tidak masalah gitu. Oke. Oke, kita klik semua slope-nya. Nah, oke, kita klik semua slope. Kita kasih beban. Coba kita matikan dulu extrude-nya. Nah, ini sudah di titik slope. Kita kasih beban dinding setinggi 3 meter. Klik ini. Assign frame distributed load. Nah, kita klik load berapa? Tingginya 3 meter untuk pasangan bata plesteran dengan lebar 15 cm, 250 kali 3 ya, tingginya 3 meter.
750. Oke. Nah, ini untuk beban mati ya. Oke, sebelumnya kita lanjutkan, kita definisikan dulu patternnya ya. Tadi kelupaan, kita definisikan patternnya. Oke, load pattern. Nah, ini sudah ada beban mati ya. Tadi sudah kita buat beban mati untuk dinding, sudah. Yang beban listrik, sekarang kita definisikan beban hidup dan angin. Oke, kita klik live, beban hidup. Ini tipenya kita ganti live. Nah, add new load pattern. Oke. Sekarang kita definisikan angin, wind. Ini kita klik wind. Nah, ini kita klik ASCE 705. Nah, ya. Kita add new load pattern. Nah, sekarang ini kita sesuaikan ya. Kita klik modify lateral load pattern. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat beban angin ya, sesuai dengan ini. Kita klik exposure from frame and area object. Klik. Sekarang kita rubah ini ya. Wind speed, kecepatan angin. Nah, kita lihat di sini, di Excel ini ada. Oke. Bentar ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kita definisikan, kita mengikuti SNI. Oke, ini kecepatan angin sesuai ini skala default ini ya, kita ikuti ini ya. Nah, ini pada SAP sudah ada default 70 ya, 70 mph ini ya, 70 mph. Sekarang kita ikut ini, 70 mph sama dengan 31,2928 M/S ya, M/S ini mil per hour ya, mil per jam, ini mil per second ya. Nah, ini ketemunya ini ya, untuk 70 mph ini berkisar badai dahsyat ini ya, badai dahsyat ya. Nah, kita ikuti default ya, hampir sama, kita ikuti default. Oke, berarti wind speed kita ikut default. Exposure type sekarang kita lihat exposure type ini ada SMI 1727, kategori exposure ini di perkotaan. Nah, daerah perkotaan dan pinggiran kota, daerah berhutan atau daerah lain dengan penghalang berjarak dekat, ukuran tempat tinggal keluarga tunggal atau bisa dalam jumlah banyak. Nah, ini kita posisi di sini ya, bangunan kita ada di sini, kekasaran permukaan B. Sekarang kita kategori exposure, kita cek exposure B untuk bangunan gedung atau struktur lain dengan tinggi atap rata-rata kurang dari atau sama dengan 30 feet atau 9,1 meter ketinggian rata-rata. Nah, oke, kita lihat bangunan kita yang akan kita cek. Nah, ketinggian rata-rata 9 meter ya. Kekasaran ikut B ini ya, exposure B untuk bangunan ini exposure berlaku bila mana kekasaran permukaan tanah sebagaimana ditentukan oleh kekasaran permukaan B. Nah, cocok berarti dengan kita, yaitu kekasaran permukaan B dari perkotaan, tinggi gedung rata-rata 9,1. Oke, berarti exposure type B. Important factor. Nah, kita lihat dulu.
important faktor keutamaan. Ini kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Ini juga berlaku ya untuk angin ya. Ini termasuk ini gudang penyimpanan kategori risiko 1 ya, kategori risiko 1. Terus kita cek kategori risiko 1 berarti faktor keutamanya berapa, kita cek. Nah, turun. Nah, ini kategori risiko 1 atau 2, faktor keutamaan adalah 1. Nah, faktor keutamaan 1. Oke, berarti kita isikan important faktor 1. Topographical factor KZT. Kita cek KZT. KZT mana KZT? Ah, ini KZT. Efek peningkatan kecepatan angin harus dimasukkan dalam perhitungan beban angin sekian ya. Ini jika kondisi situs dan losmen gedung dan lain tidak memenuhi semua kondisi yang disarankan, KZT boleh diambil 1. Oke, kita ambil 1. KZT 1 faktor hembusan ya. Hembusan ini ghost faktor. Nah, ini ghost faktor. Kita pakai 0,85. 0,85 kita cek sama 0,85. Terus KD faktor arah angin KD. Sistem penahan daya angin utama, komponen dan cladding ya, kita pakai ini atap lengkung 0,85 ya, atap lengkung 0,85 bagi cocok ini kita pakai 0,85. Oke, semua cocok berarti oke ya. Nanti jika keadaan berbeda teman-teman bisa rubah ini ya, dirubah ini ya. Oke. Oh, ini belum diklik ya. Include area object. Nah, kita klik include area object ya. Kita klik include area object. Oke. Kita definisikan beban hidup, beban mati, beban hidup, dan beban angin juga. Oke. Sekarang kita ngasih beban ya. Untuk beban mati slope, beban dinding, slope kan dibebani dinding ya. Sudah kita masukkan. Sekarang kita akan membuat beban mati dan beban hidup, beban angin ya, untuk atapnya. Sebelumnya kita akan buat ini dulu supaya mudah kita buat area ini ya. Kita gambarkan areanya dulu. Kita klik ini. Nah, kita klik dari depan. Nah, ini kita buat area dulu ya. Berarti kita buat ini draw rectangle area element. Kita buat plotnya gitu ya, gampangannya. Kita klik none. Nah, kita klik ini. Nah, coba ini kita filenya kita hidupkan. Nah, ya. Kita klik semua ini berarti ini juga, berarti ini kita klik yang ini ya, draw poly area, karena bentuknya enggak kotak ini ya. Jadi kita bukan yang klik yang bawah ini, bukan yang rectangle, klik yang draw poly area. Bagaimana? Terus ya teman-teman ya.
Oke. 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 Sekarang kita replicate ke belakang ya. Kita klik dulu semua platnya dulu. Edit, replicate ke belakang 18 Z. Oke. Nah ini ya. Sekarang kita yang tembok sebelah ini. Kita lihat dari samping Z. Nah, untuk yang kotak ya, rectangle bisa pakai ini tuh rectangle ini. Oke. Ya. Sekarang yang sebelah kanan ya, bisa kita replicate, edit, replicate ke arah X berarti 15. Oke. Sekarang kita buat yang atap ya. Oke. Kita buat atap supaya lebih mudah. Kita akan tampilkan ini dulu, ini ya semua yang coding dulu ya. Kita lihat dari atas, kita klik view, set 3D view. Oke. Nah kita pilih ini semua, ambil aja semua. Nah, view selection only. Nah ini ya. Oke. Ya, sekarang kita gambarkan dari sini. Klik draw poly area begini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gandakan melingkar ini ya. Oke. Kita pakai perintah replicate. Kita klik dulu. Ini. Nah, terus sekarang kita replicate melingkar radial. Edit, replicate, ya. Kita pilih radial. Oke. Kita pilih radial ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memutar sumbu J. Oke. Yang kita putar sumbu J ya. Berarti kita klik paralel sumbu J. Oke. Paralel sumbu J.
Sekarang X-nya berada di tengah-tengah tadi ya. Oke. Oke. Teman-teman ya. Bentar ya. Lah X-nya di sini ya. Di pas tengah-tengah ini. Berarti X-nya 7,5 ya. X-nya 7,5. Nah, Z-nya posisinya di, kita lihat dulu gambar. Nah, pusat lingkarannya di sini ya. Z-nya di ini 2,5. Z-nya di 2,5. Sekarang numbernya berapa ini? Kita hitung dulu ya. Tadi berapa? 20. Tadi dibagi 20, berarti dikurangi 1 dengan aslinya, berarti 19. Sudutnya berapa? 180 dibagi 20. Nah ya, sudutnya 180 dibagi 20. 9. Jadi sudutnya 9 derajat. Oke. Nah, sudah nutup ya. Oke, ulangi ya teman-teman ya. Mungkin masih bingung caranya, kita ulangi lagi. Oke, kita klik ini. Nah, kita klik platnya, kita klik edit, kita klik replicate, kita klik radial. Nah, X-nya 7,5, jadi pusat lingkaran, pusat perputarannya nanti ya, pusat lingkarannya tadi di X 7,5 di sini ya. Jadi kita lihat gambarnya dulu, ulangi ya. Nah, pusatnya di ini, tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah 15. Nah, ketinggiannya juga di sini, di ketinggian Z 2,5. Nah, jadi X-nya 7,5, Z 2,5. Jumlahnya 19. Tadi kan 20 dikurangi 1 dengan aslinya ini jadi 19. Sudutnya 180 dibagi 20 sendiri. Berarti ketemu 9, sudutnya 9 derajat. Oke, nah, kita ketemu. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita view semua. Kita lihat semua ya, teman-teman. View, show all. Nah, ini sudah semua ya, semua sudah tertutup ini, teman-teman ya. Sudah tertutup. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat pembekanan ya. Kita klik semua dari depan ya. Kita klik semua dari depan. Kita lihat dari depan, kita view, set 3D view. Oke, nah ini nanti kita semua. Sekarang kita akan membebani beban hidup spandek ya. Spandek itu lebih kurang 7 kg per meter persegi. Kita klik semua dari sini. Untuk bagian yang bawah ini kan tadi dinding, jadi tidak perlu kita klik. Untuk beban mati kita klik dari atas ini, dari sini ya, dari ini ya. Nah, klik. Nah, ini semua terpilih nih. Platnya yang atas sampai atap ini sudah terpilih. Oke, sekarang kita klik assign area load uniform to frame depth. Nah, ini one way. Kita pilih depth, beban mati, loadnya 7 kilo ya, untuk spandek 7 kilo. Ini tanpa plafon ya nantinya ya. Oke. Nah, oke, ini sudah terbebani beban mati ya. Untuk beban-beban dinding spandek ini juga sudah masuk ya. Sekarang kita kasih beban hidup.
Beban hidup kita pilih yang atas ini ya. Kita pilih beban hidup yang membebani atap ini nanti, yang melengkung ini ya. Kita klik dari atas, view, oke, kita pilih ini. Nah, di sini ya. Oke, coba kita view, show selection only. Nah, sekarang kita yang tidak kita butuhkan kita tutup ini. Bagian dinding yang sudah dibebani dengan dinding bata kita klik ini. Plat yang ini ya, yang bawah paling bawah. Nah, view selection only. Nah, ini. Oke, sekarang kita bebani beban hidup. Beban hidup untuk atap adalah 0,24 kN per meter persegi. Ya, ini sesuai dengan SNI. Kita klik design, area load, uniform to frame. Nah, ini kita ganti kilonewton per meter persegi. Kilonewton meter. Kita ganti light. Kita ganti 0,24. Oke. Nah, oke, sekarang pembangunan sudah semua, beban itu bukan mati. Sekarang kita akan membuat beban angin. Sebenarnya kita cek dulu ya, ini membebani gording atau membebani kuda-kuda. Kita hidupkan semua, view, show all. Nah, kita cek display, show load assign, area. Kita klik uniform load to frame preset. Nah, oke. Nah, ternyata ini masih membebani kuda-kudanya langsung ya. Berarti ini kita rubah ya. Kita rubah supaya ini yang terbebani gording. Oke, kita rubah. Kita klik dari depan. Nah, ya. Ini semua dari sini ke atas kita rubah ya. Kita rubah. Kita klik dari depan, sama depan, XZ. Ya. Kita klik view, set preview, oke. Nah, kita pilih semua ini. Oke, view selection only. Oke. Nah, sekarang kita klik platnya ini ya, kita rubah ya, kita rubah supaya nanti bebannya membebani gording. Kita klik assign, area, local access, kita rubah 90. Oke. Nah, oke. Sekarang kita cek lagi. View show all. Nah, view show all ya. Kita cek display, show load, area, kita cek. Nah, ini sudah membebani gording ya. Coba dari depan ya sudah. Coba kita filenya kita matikan. Nah, ini semua sudah terbebani gording-gordingnya. Nah, ini ya, sudah terbebani semua. Oke, kita cek beban hidup sekarang, display, show load, area, light. Oke, sama, sudah terbebani semua ya. Oke, untuk beban hidup kan bagian atas saja ya, kita cek ya. Beban hidup. Oke, sekarang kita akan membuat beban angin. Kita klik show under format shape. Kita buat beban angin. Kita cek dulu beban anginnya ya. Kita buat beban angin, kita cek SNI dulu. Nah, ini aturan beban anginnya.
Kita akan memasukkan koefisien angin ya. Kita coba ini kita kecilkan dulu. Nah, oke. Kita akan memasukkan ini koefisien angin CP ini ya. Kita ke dinding dulu, dinding ya, dinding ini dindingnya. Nah, bangunan kita L-nya ini 15, B-nya 18. Coba kita gambar, saya gambar. L-nya 15, B-nya 18. Oke, kita masukkan L-nya 15, B 18, sudut 45 derajat. Z-nya berapa Z-nya? Z-nya kita 2,5 ya. Kita lihat gambar. Z-nya 2,5. Hanya rata-rata ini 9 meter. Oke, kita masukkan ya. L15, B18, sudut 45 derajat, Z 2,5 hanya 9 meter. Oke. Sekarang kita mencari CP-nya ini ya, CP ya, CP. Oke. CP untuk dinding. Nanti kita masukkan dinding dulu ya. Oke, CP untuk dinding. Ini koefisien tekanan angin atau CP. Dinding di sisi angin datang seluruh nilai adalah 0,8. Oke, berarti ini CP-nya 0,8. Sekarang sisi angin pergi. Nah, sisi angin pergi. Dinding di sisi angin pergi untuk 0 sampai 1 CP-nya 0,5 min. Hisap ya ini ya. Ini hisap, ini tekan. Ya, ini hisap, ini tekan. Dinding di sisi angin pergi adalah 0 sampai L per B sama dengan 0 sampai 1. L dibagi B sama dengan 0 sampai 1, CP-nya min 0,5. Oke, kita cek bangunan kita. Bangunan kita L per B sama dengan, kita ulang ya, sama dengan L per B 15 ya, dibagi 18. Ini B-nya. 0,833. Berarti CP-nya min 0,5. Oke. Angin datang sudah, angin pergi juga. Sekarang dinding tepi seluruh nilai min 0,7. Oke. Dinding tepi CP min 0,7. Oke, sekarang ini kita masukkan ke dalam analisa kita ya. Kita masuk ke SAT. Angin datang, kita asumsikan angin datang dari sisi kiri ya. Oke, sekarang kita masukkan angin datang. Kita cek dulu lokal aksesnya. Kita hidupkan lokal aksesnya supaya tidak keliru. Nah, untuk area ini ya, kita hidupkan lokal akses. Nah, ini yang kita masukin yang biru ini ya, yang warna biru, panah biru ini ya. Nah, untuk dinding, nah, dinding ini yang warna biru kan ke dalam ini, masuk ya ke sana ya. Sedangkan koefisiennya adalah tekan. Nah, sama berarti posisinya. Berarti kita masukkan nilai positif ya. Kita masukkan nilai positif. Oke. Kita masukkan nilai positif. Sebelumnya supaya lebih mudah kita tampilkan dinding-dindingnya saja dulu ya, teman-teman ya. Kita klik dari depan. Kita klik view, set 3D view. Oke. Nah, kita pilih dinding-dindingnya saja ini. Nah, ya. View selection only. Oke. Nah, supaya mudah ini kita lihat dinding-dinding depan dulu. Ini dinding angin datang, angin pergi. Oke. Kita klik dulu ini. Kita klik dinding angin datang. Klik. Nah, ini koefisiennya CP adalah 0,8. Arahnya tekan ya, sesuai berarti positif 0,8.
kita klik assign area load, ini kita klik wind pressure ya, koefisien. Nah, oke, ini kita ganti wind. Nah, koefisien kita masukkan positif 0,8. Oke, nah, 0,8. Sekarang dinding angin pergi ini ya. Koefisiennya kita lihat Excel, min 0,5 artinya hisap ya, hisap. Berarti ini hisap. Klik, kita klik assign area load wind pressure. Nah, karena arahnya hisap ke sana juga sama keluar ya, berarti ini searah. Kita masukkan nilai positif juga ya. Bisa ulangi ya. Kalau di Excel ini maksudnya min plus ini, kalau plus ini tekan, kalau min hisap ya, maksudnya itu ya. Nanti kita sesuaikan hisap dengan local access. Karena ini hisap sesuai dengan local access-nya berarti juga positif. Kita kasih nilai 0,5 positif. Oke, angin datang, angin pergi sudah. Sekarang kita angin tepi. Kita tampilkan semua, to show all. Nah, ini angin tepi ya. Kita pilih, kita lihat dari depan. Nah, ini angin tepi ya. Dinding angin tepi. Nah, ini ada. Nah, ini semua dari ini. Ulangi ya. Yang biru-biru ini semua mengarah keluar, Oke. Jadi kita kasih nilai positif ya, karena hisap sudah mengarah hisap keluar. Klik semua di sini. Nah, untuk yang depan ya, semua mengarah keluar ya, semua mengarah. Jadi kita klik assign area load wind pressure. Nah, ini kita kasih nilai positif juga 0,7 ya, 0,7. Kita cek misalnya tadi 0,7 ya untuk dinding tepi. Oke, nah, ganti 0,7 positif ya, karena sesuai hisap tapi arahnya sesuai dengan local access. Oke, sekarang yang belakang. Oke, kita putar aja yang belakang ya. Nah, ini yang belakang, atau kita lihat ini juga bisa lebih mudah. Nah, ini yang belakang, kita pilih semua. Nah, kita cek local access-nya. Kita lihat. Nah, semua mengarah ke dalam ya. Padahal harusnya hisap. Kalau ini kan tekan, local access-nya masuk ke dalam. Berarti kita kasih koefisien nanti negatif. Assign area load wind pressure. Nah, ini kita kasih min 0,7. Oke, nah, dinding-dinding sudah semua. Sekarang kita memberi beban untuk atap. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, sekarang kita kasih beban untuk atap. Oke, kita kasih nama dan oke. Sekarang kita akan buat beban angin untuk atapnya. Oke.
Kita tunggu dulu. Untuk atap kita nanti lihat SNI ya teman-teman ya. Kita lihat di SNI kita sesuaikan dengan pembebanan angin di SNI ya, koefisiennya. Oke, kita buka SNI. Nah, ini. Ini semua memang sesuai SNI ya. Nah, ini untuk angin. Sekarang kita akan membuat CP untuk atap. Koefisien tekanan atap. Oke. Di sisi angin datang. Ini arah angin ya, H per L. Kita H per L-nya ini ya. H per L sama dengan kita ulangi H per L sama dengan hanya 9 ya, dibagi L. L-nya berapa? Ini 15. 0,6. Oke. Sekarang kita cari CP-nya. Sisi angin datang. CP-nya berapa? Sisi angin datang. Sudut kita 45 derajat. H per L 0,6. Berarti antara ini ya, ada di bawah garis biru ini ya. Antara 0,5 dan ini tengah-tengahnya ini berarti 0,75 ya. 0,75 ini ya, tengah-tengahnya ya. 0,5 1, berarti tengah-tengahnya 0,75 ya. Kita buat interpolasi di sini ya. Kita buat interpolasi. Ketemunya berapa ini ya, koefisiennya ya. Untuk sisi angin datang. Oke. Koefisiennya ya, kita interpolasi ya. CP sama dengan 0, kita masukkan 0 ini di sini ya teman-teman ya. 0, nah ini 0 ya. Posisi kita di 0,6 ya. 0 dikurangi 0,75 ini ya, 0,75 ini pas daerah ini ya, ulangi ya. Ini kan 0,75 ini 0 posisinya ya. 0,75 ini posisinya di 0. Sekarang posisi kita antara 0,5 dan 0,75, 0,6. Berarti ini 0 dikurangi 0,75 dikurangi 0,6. Ini H per L ini ya, 0,6. Terus dibagi 0,75 dikurangi 0,5. Nah, ini posisi yang sudah diketahui 0,5. Nah, ini dikalikan 0 posisinya di 0,75 ini dikurangi 0,4. Nah, ini interpolasi ya. Teman-teman bisa catat ini ya. Mungkin masih bingung, bisa dicatat ya. Ini ya. Ini 0 sudah diketahui, 0,75 juga sudah diketahui posisinya, dikurangi 0,6. Nah, ini juga sudah diketahui, 0,5 sudah diketahui, 0 ini juga sudah ada, ini sudah ada yang kuning-kuning ini sudah ada ya. Tinggal kita masukkan ya posisinya ya. Ini bagian terakhir dikurangi H per L, ini juga posisi terakhir dikurangi awal. Nah, ini posisi terakhir, posisi 0,75, ini posisi di 0,5 tadi ya. Ketemunya 0,2. Oke, coba kita buktikan ya. Kita buktikan seandainya ini kita ganti seandainya. Ini 0,5, berarti harus ketemu 0,4 detik.
Nah, ini 0,4 ya, sesuai ya. 0,4. Nah, ulangi. Nah, selanjutnya kita ganti 0,75. Posisinya harus 0. 0. Ya, berarti interpolasi kita sudah benar. Nah, sudah benar ya. Berarti posisinya untuk atap sisi angin datang tekan 0,24, sisi angin pergi kita cek dulu. Sisi angin pergi ini, dari sisi angin pergi sudut lebih besar dari 20 adalah min 0,6 hisap. Min 0,6 hisap. Oke, sekarang sudah ketemu. Untuk angin datang 0,24 tekan, untuk pergi 0,6 hisap. Oke, kita kembali ke sub. Sekarang kita akan bebani atap. Kita lihat dari atas, bisa dari atas ya, atas XY. Nah, ini kita kirimkan. Kita lihat dari atas, kita view, set 3D view. Oke, nah sekarang kita pilih semua. Kita pilih semua yang atap ini ya. Klik view selection only. Nah, untuk yang tidak kita butuhkan dan kita hilangkan. Ini yang bawah sendiri kita hilangkan. Kita klik. Nah, view selection only. Oke. Oke, sekarang yang panah biru ini semua menghadap ke atas ya, menghadap ke atas ya, menghadap ke atas semua yang biru ini, menghadap ke atas. Oke, menghadap ke atas. Sekarang kita akan buat beban yang sebelah kiri dulu, angin datang. Nah, kita pilih yang tengah-tengah ini dulu ya. Kita pilih yang tengah-tengah dulu, angin datang ini. Klik. Nah, oke, kita matikan dulu. Nah, kita lihat dari depan dulu. Kita pilih dari depan. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah terpilih semua. Kita masukkan koefisien, tekan 0,24. Berarti berlawanan ya, berarti kita masukkan negatif. Assign area load, wind pressure, kita masukkan min 0,24. Tekan ya. Oke. Sekarang yang sebelah kanan, pergi, angin pergi. Klik dari depan. Ya. View selection only. Kita pilih ini. Angin dari depan. Kita pilih ya. Oke, kita pilih dulu dari atas dulu supaya lebih mudah. View selection only, set 3D view. Oke, kita pilih semua yang atas ini. Nah, view selection only. Oke, kita matikan, tidak kita butuhkan. Oke, sekarang kita klik view selection only. Nah, kita klik, kita lihat dari depan, set view. Oke, nah kita pilih ini yang sebelah kanan, angin datang. Nah, ini ya.
pilih angin datang. Nah, ini sebelah kanan, sebelah angin datang. Kita masukkan nilai, kita cek dulu berapa tadi DX min 0,6, hisap 0,6 ya, hisap 0,6. Karena hisap ini panahnya sudah benar, berarti kita kasih nilai positif. Desain area load beam pressure ini 0,6. Oke. Oke, kita tampilkan semua view show all. Semua beban sudah masuk, baik beban mati, beban hidup, beban angin sudah. Sekarang kita analisa. Kita analisa ya sekarang ya teman-teman. Analis, run. Oke. Run now. Modal kita matikan ya. Modal. Ya, run now. Nanti seandainya ada yang tidak masuk ya nanti kita akan edit ya, mudah-mudahan masuk semua. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah, analis komplit, kita tutup. Nah, kita coba analis cek steel design ya. Nah, sebenarnya kita rubah dulu ya. View, kita kombonya kita rubah ya, kita sesuaikan SNI kombonya, kita rubah. Define load kombinasi, add new combo, kita kasih yang pertama 1,4D ya, 1,4D, ini dead 1,4, add yang kedua ini oke. Add new combo kita kasih yang kedua, combo kedua 1,2D plus 1,6 L. Oke, berarti ini head 1,2, left 1,6. Oke, yang ketiga 1,2D plus 1L, kita ketik L plus W plus win ya. Ini sesuai SNI ya teman-teman ya. Head 1,2, left 1, win 1. Oke. Sekarang kita ganti ini. Select design combo. Nah, ini otomatis kita matikan, centangnya kita hilangkan. Nah, kita masukkan ini semuanya. Oke. Sekarang kita desain.
Oke, kita cek verifikasinya. Ada 17 frame yang tidak masuk. Kita cek dulu ya teman-teman ya. View show. Oke, view selection only. Oh, ini ada kardus-kardusnya yang tidak masuk ya. Sama kolom-kolomnya ini. Pipanya tidak masuk ini ya. Oke, sekarang kita rubah ya. Kita ganti ya. Yang kolomnya ini ya. Kolomnya tidak masuk semua ini, kolom depan ini. Oke. Kita coba dulu, kita rubah, sesuaikan SNI dulu ya teman-teman ya. Ininya ya. Ini kita pakai yang mirip-mirip SNI. Ini AISC ini ya teman-teman ya. Ini kita ganti intermediate ya. Ini hampir sama SNI ya teman-teman ya. Terus ini kita ganti 1 sesuai SNI ya. Terus ini kode untuk seismik kita abaikan ya, kita tidak ngecek gempa ini ya teman-teman. Yes, ini juga kita abaikan. Oke, semua sudah. Ini mirip-mirip SNI ya teman-teman ya. Oke, nah, kita cek ulang. Kita cek berapa yang tidak masuk. Ada 7 still yang tidak masuk ya, ini ya. Oke, view selection only. Oke, nah ini setelah kita sesuaikan dengan SNI kita ya, ini mirip-mirip, ini ada 7 yang tidak masuk ini ya. Sekarang kita rubah ya, kita rubah kolomnya kita rubah, kita besarkan dimensinya ya. Kita buka dulu kuncinya. Nah, untuk ini ya, kolomnya kita ganti 7 dim ya. Define room section. Oke, kita ganti 7 dim, add new property. Sebelumnya kita ganti milih ya, lupa tadi, kita ganti milih supaya mudah. Define room section, add new property, pipe, kita ganti pipa 7 dim. Oke, pipa 7, kita lihat tabel pipa 7 dim. Mana pipa 7 dim? Nah, ini pipa 7 dim ini 190,7 ya. 190,7 tebal 4,5 mili. 190,7 tebal 4,5 mili. Oke, sekarang kodenya kita rubah ya. Untuk yang paling atas itu kita rubah pakai 3 dim. Pipa 3 dim. 3 dim berapa, kita cek dulu di tabel. Pipa 3 dim 89,1. 89,1 kal 2,8. Kita ganti ya, rem biar nggak sama. Oke. Nah, setelah kita ganti semua,
Ini kita ganti ini, kolom-kolom yang tidak masuk ini. Kita ganti 7 dim. Oke, sekarang dim ini kita ganti 3 dim. Nah, untuk 7 batang ini sudah berubah ya teman-teman. Kita ubah. Sekarang kita analisa lagi. Analis brand. Now. Dan masuk semua ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak masuk ya kita cari solusinya lagi yang lebih efisien, lebih murah. Mudah-mudahan masuk. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek struktur lagi. Still start design. Check of structure. Kita cek verifikasi. All steel frame semua batang sudah masuk ya. Semua oke. Nah, semua batang masuk ya untuk baja. Sekarang kita cek struktur untuk beton. Klik start concrete design. Oke. Nah, ini semua sudah masuk ya. Kita klik verifikasinya. All concrete frame ya, semua frame beton sudah masuk semua ya. Berarti kita tinggal nanti kita cari tulangannya ini ya teman-teman ya. Mudah ya teman-teman. Bisa, ini adalah luas tulangan teman-teman ya. Yang tampil ini luas tulangan. Jadi seandainya ini kita coba contoh slope yang ini ya, yang ini ya, kita klik yang ini, yang titik-titik ini, berarti ini ketemu, kita pakai diameter 16, berarti 682 dibagi 201 ya. Coba kita ekwator, kita sebelah kiri nih apa, sebelah kiri bawah ini ya, berarti untuk tulangan tumpuan 682 dibagi 201, nah berarti ketemu 4 diameter 16 ya untuk tumpuan. Untuk lapangan berapa ini? 326 dibagi 201 sama dengan 2 diameter 16. Oke ya. Untuk mencari diameter 16 gampang ya teman-teman ya. Luas 1 diameter 16. Oke, ini ada luas tulangan. Kita cek kolomnya. Oke. Nah, ini kolomnya ketemu 900. Ini 1479. Berarti kalau 1479 coba kita bagi, kita pakai diameter 16, 1479 dibagi 201 sama dengan 8 ya, 8 diameter 16. Oke, jadi kolomnya pedestal kita pakai 8 diameter 16 untuk pedestal. Oke, untuk slope kita pakai ini yang terbesar ini ya, 4 diameter 16 untuk tumpuan, untuk lapangan 2 diameter 16. Berarti untuk tumpuan 42 ya,
atas 4 bawah 2, untuk lapangan 22, atas 2 bawah 2, diameter 16. Oke, sekarang sudah selesai semua, berarti analisa kita sudah memenuhi syarat ini ya teman-teman ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.